Melihat catatan sejarah puluhan tahun silam, upaya penyerangan terhadap tokoh-tokoh pemerintahan kerap terjadi. Bahkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno berkali-kali menjadi target pembunuhan. Namun penyerangan terhadap sang putra Fajar berkali-kali pula gagal. Salah satu upaya pembunuhan itu saat Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha. Dalam buku Soekarno Punya Cerita terbitan Bentang tahun 2016, penyerangan itu terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 1962. Kala itu Sanusi diperintah Kartosuwiryo yang merupakan pimpinan Negara Islam Indonesia (NII) untuk membunuh Soekarno. Kartosuwiryo sendiri sebenarnya adalah teman Soekarno saat masih kos di Gang Peneleh, Surabaya. Mendapat perintah, Sanusi menunggu momen yang tepat untuk melaksanakannya. Dia memilih momen Idul Adha karena diketahui penjagaan istana tidak begitu ketat. Sehari sebelum upaya pembunuhan Soekarno, dalam autobiografi Mangil berjudul Kesaksian tentang Bung Karno tahun 1945 sampai tahun 1967, Minggu pagi tanggal 13 Mei tahun 1962, Mangil Martowijojo, Komandan Kawal Pribadi Soekarno, kedatangan Komandan Pengawal Istana Presiden, Kapten CPM Dahlan. Kapten Dahlan menyampaikan ada upaya pembunuhan dari kelompok Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, terhadap Presiden Soekarno di Hari Raya Idul Adha. Pasalnya pada tanggal 14 Mei tahun 1962 Soekarno akan melaksanakan sholat Id di halaman istana dengan beberapa tokoh agama dan terbuka bagi siapa saja. Tanggal 14 Mei tahun 1962 pagi buta, Mangil sudah datang ke tempat Soekarno akan melaksanakan sholat berjamaah. Semua sudut diperiksa Mangil dan anak buahnya. Mangil merencanakan 6 pos dengan masing-masing ditempati 2 pengawal demi mengantisipasi serangan bersenjata dari luar. Peserta sholat Id mulai berdatangan dan baris atau saf diatur. Disebutkan Mangil mendapat informasi dari Kepala Rumah Tangga Istana Suharjo Harjowardojo siapa saja yang ada di barisan pertama hingga keempat. Baris pertama diisi oleh Soekarno dan personel Angkatan Darat. Begitu pula baris kedua hingga keempat diisi personel militer dan kepolisian. Sementara anak-anak buah Mangil tersebar berselang-seling di belakang Soekarno. Mangil dan Sudiyo menempatkan diri di depan Presiden menghadap orang-orang yang sholat demi keamanan. Pada rakaat kedua sholat Id yang awalnya tenang berubah jadi kacau. Saat rukuk terdengar teriakan takbir disusul suara tembakan. Sanusi menembakkan pistol ke arah Soekarno. Beruntung, peluru tersebut gagal meluncur ke arah Soekarno. Kendati demikian, sejumlah jamaah salat Idul Adha mengalami luka akibat tertembak di bahu dan punggung. Penembakan yang dilakukan dari jarak sekitar 7 meter, penembak berada di saf ke-7, meleset begitu penjelasan dalam buku itu. Hal ini terlihat mustahil lantaran Sanusi merupakan penembak jitu alias sniper andalan DINII. Jalan kematian memang bukan kuasa manusia, tulis buku itu. Namun, berdasarkan pengakuan Sanusi, pandangannya mendadak kabur saat akan menembak. Yang dilihatnya adalah bayang-bayang sosok Soekarno yang bergeser-geser dari satu posisi ke posisi lain. Karena itulah, tembakannya pun menjadi ngawur, tambah buku tersebut. Dalam sidang, Sanusi Firkat alias Usfik, Kamil alias Harun, Jaja Permana alias Hidajat, Nabdi alias Hamdan, Abudin alias Hambali, dan Marjuk bin Ahmad dijatuhi hukuman mati. Selain menangkap mereka, pemerintah saat itu juga berhasil menangkap Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ditangkap tentara Siliwangi saat bersembunyi di dalam gubuk yang ada di Gunung Rakutak, Jawa Barat tanggal 4 Juni tahun 1962. Vonis mati dijatuhkan kepada Kartosuwiryo. Soekarno menolak gerasi mantan sahabatnya itu, sehingga Kartosuwiryo pun tetap dieksekusi mati. Meski begitu, Soekarno bertanya kepada regu tembak pasca eksekusi itu dilakukan. Bagaimana sorot matanya? Bagaimana sorot mata Kartosuwiryo? Bagaimana sorot matanya? Tanya Soekarno. Mendapatkan pertanyaan itu mereka pun menjadi bingung. Meski demikian, seorang ajudan spontan menjawabnya. Sorot mata Kartosuwiryo tajam. Setajam tatapan harimau Pak, jawabnya. Mendapatkan jawaban seperti itu, Soekarno lantas bernafas lega dan melempar tubuh ke sandaran kursi. Tak lama setelah itu, Soekarno pun mendoakan keselamatan arwah Kartosuwiryo.